Oke, halo, kembali ke part 2. Oke, gimana cara membuat screener ala Stockbit by kalian ya. Jadi kalian bisa buat sendiri. Kalau kita buat berdasarkan dividen ya, karena investor itu menginginkan dividen selain dari capital gain. Oke. Pertama kita masukkan dulu deskripsinya apa, kalian terserah namanya apa, misal dividen hunter. Oke. Nah, kalian masukkan dividen hunter, stock universe-nya itu adalah YSG ya. Lalu stock screening rules. Nah, ini screening rules ini kalian bisa buat secara pribadi, personalized gitu. Gimana kalian suka rasio-rasionya. Misalnya di sini kita suka dividen tadi kan. Nah, dividen misalnya dari semua ini kalian sukanya dividen payment streak annual. Jadi selalu memberikan dividen. Nah, lebih besar atau lebih besar sama dengan misalnya selama 5 tahun berturut-turut si perusahaan ini memberikan dividen. Nah, kita screen dulu ada berapa emiten. Wah, ternyata ada 25 emiten. Ternyata ada 25 emiten yang berhasil lolos. Lalu apalagi ini untuk menguranginya, misalnya kita add roll lagi ya. Misalnya kita nggak mau harga sahamnya terlalu mahal ya, misalnya current price to book value lebih besar lebih kurang sama dengan, atau lebih kurang sama dengan 1. Nah, ada berapa emiten? Ada 25 emiten. Kalian bisa next, ternyata ada 58 emiten. Nah, itu kan lumayan banyak ya kalau kalian masih cari lagi. Nah, terus apalagi nih yang mau kalian tambahin berdasarkan valuasi. Terus kalian misalnya tambahin ROE-nya. Misal profitability. Profitability-nya itu operating profit margin. Operating profit marginnya kalian boleh quarter, ini TTM ini tahunan atau annual. TTM ini jadi quarter yang dikalikan, karena kan kalau annual itu yang terakhir itu adalah tahun 2021 ya. Misalnya kita maunya annual ya. Annual itu operatingnya lebih besar. Nah, lebih besar sama dengan berapa sih? Berapa persen? Nah, misalnya kita mau 10, apakah ada? Kita screen. Ternyata ada 21 perusahaan yang memenuhi ini nih, operating profit margin yang lebih besar dari 10. Ada 21 perusahaan. Apakah ada salah satu emiten favorit kalian? Oke, misalnya di sini yang termasuk LQ45 ada AHLI, SRTG gitu kan. Lalu apalagi nih? Kalian mau nambah lagi? Saya nggak mau misalnya dia nggak boleh berhutang terlalu banyak. Apa? Debt to equity ratio. Misalnya dia nggak boleh lebih besar sama dengan 3 misalnya. Ada berapa? Oh, nggak ada. Jadi ternyata tidak ada perusahaan yang lebih besar dari 3. Nah, ternyata debt equity bukan lebih besar, lebih kecil ya. Nah, lebih kecil dari 1. Nah, di sini ada 18 perusahaan. 18 perusahaan yang tersaring dari 800 lebih ya. Misalnya ada DIL, DSNG, IKP, BNTR, BNNI, terus ada BSDE. Terus apalagi, apakah kalian mau add rule lagi? Misalnya
manajemen effectivity. Atau ROE, kita pengen lihat ROE-nya selama 3 tahun lebih besar sama dengan 3 misal. Maka ada 13. Nah, dari 13 ini kalian bisa cek nih perusahaan mana sih yang menarik menurut kalian. Misalnya berdasarkan yang paling besar itu, kita juga bisa search di sini, misalnya paling besar berdasarkan operating profit marginnya ternyata ada SRTG dan PANS. Coba kita cek PANS. Setelah kita cek selama 1 bulan apakah mengalami kenaikan, ya dia selama 1 bulan ternyata mengalami kenaikan. Atau kalian cek lagi laporan keuangannya, bisa kalian cek di Keystat. Nah, di sini kalian bisa lihat apakah perusahaan ini bertumbuh. Ternyata perusahaan ini dari tahun ke tahun bertumbuh. Nah, ini salah satunya ya. Kalau kalian bisa udah tertarik dari 13 ini, sekalian mau lihat cek lagi, kalian harus cek one by one. Oke, segitu dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memilih saham yang potensial naik. Terima kasih semuanya. Selamat malam.